Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan digital ada Agro direkomendasikan buy, supportnya di 232 resisten hingga ke 300. Dari batubara ada Harum buy 840 hingga ke 1100 dan selanjutnya dari barang baku ada BRMS juga direkomendasikan buy, supportnya 420 resistennya hingga ke 500. Unilever juga direkomendasikan buy. Hari ini sebenarnya naik signifikan namun jelang penutupan penguatan sudah mulai terbatas dan sudah berada di level 19 ribuan pemirsa, di 1900 maksud kami. Di 1735 support yang diperhatikan, resisten hingga ke 2440 rupiah per sahamnya. Baik, Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari perbankan digital. Review singkat Pak Hendy, untuk perbankan digital Pak, dari sisi kinerja ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di semester pertama. Apakah ini juga salah satu pertimbangan ini saham-saham perbankan digital beberapa hari lalu ketika perbankan big cap naik signifikan, perbankan digital juga ikut mengalami kenaikan tinggi? Betul. Baik, untuk perbankan digital saya melihat memang betul secara semester pertama kinerjanya jauh lebih baik daripada semester kemarin ya 2024. Dan kalau saya melihat secara teknikal untuk saham agro ini juga breakout dengan volume, menurut saya ini cukup menarik, di mana untuk koreksinya juga dengan volume yang kecil banget, sehingga kalau misalnya dia ada koreksi ke area 232 itu cukup menarik menurut saya, sampai area amannya itu di 218. Seperti itu, Pak Dev. Resisten terdekat untuk agro? Resisten terdekat untuk agro itu 254 sampai 260. Kemudian 276 sampai 286, baru 300. Baik, di peragangan sebelumnya sudah naik tinggi Pak, hingga ke 252. Apakah tekanan yang terjadi untuk agro masih dalam hal posisi yang cukup wajar, kemudian bullishnya masih belum terpatahkan sampai sejauh ini? Baik, kalau untuk koreksinya menurut saya ini masih koreksi sehat, koreksi wajar. Ya kalau orang ada sell ya itu menurut saya itu hal yang wajar. Tetapi kalau menurut saya untuk agro dengan kinerja keuangan yang oke, dengan perspektif teknikal yang juga masih match masuk, menurut saya ini masih menarik untuk kita investasi. Baik, dari agro kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa. Dari batubara ada Harum. Hari ini ditutup menguat di 1,13% di 895. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis dan pertimbangannya Pak untuk Harum mungkin juga bisa kita bandingkan dengan beberapa pergerakan saham emiten di sektor yang sama. Baik, kalau saya melihat sebenarnya untuk Harum ini emiten yang paling belum gerak dibanding dengan emiten lainnya, untuk batubara lainnya, dimana kalau saya melihat Harum ini kan, kalau saya tidak salah ini masih dalam masa buyback saham, sehingga dia tidak kemana-mana dan dia masih sideways. Kemudian kemarin ketika pengumuman laporan keuangannya itu kalau saya lihat memang tidak lebih baik daripada Juni tahun lalu, tapi saya melihat untuk kinerja dari semester ini itu membaik daripada kuartal pertama, sehingga kalau saya lihat secara EPS untuk Harum ini masih menarik untuk tahun 2025 ini, sehingga kalau saya lihat untuk Harum di sekitar area 840 sampai 770 itu masih cukup menarik, dengan resisten yang perlu kita perhatiin itu di area 910 sampai 930, itu wajib close di atas itu, baru ada potensi Harum ke level 1000. Baik, potensi dividen seperti apa Pak? Tidak hanya Harum, beberapa emiten tambang batubara juga mengalami penurunan kinerja. Salah satunya ada ITMG, kemarin juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, apresiasi dari investor. Baik.
Kalau untuk Harum, kalau saya melihat sebenarnya untuk dividen, sentimennya itu kan sudah lewat ya Iya. untuk dividennya. Nah, cuman yang kemarin 2023, 2024 tidak membagikan dividen, dan saya berharap sih semoga di 2025 ini bisa membagikan dividen. Dengan perbaikan kinerja dari kuartal pertama ke Betul. kuartal kedua begitu. Betul. Baik. Dari Harum, Pak Hendy, kita akan coba lihat saham pilihan yang ketiga dari barang baku ada BRMS, Pak, direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 420, resisten di 500, sementara di penutupan sesi kedua hari ini, BRMS ditutup melemah di 1,81% di 434. Supportnya masih terjaga tidak nih, Pak, dengan Masih. pelemahan hari ini? Support masih terjaga dan support masih oke banget kalau menurut saya. Di mana support kuatnya ini memang di 434, dan kalau mau toleransi ya terakhir di 422 kalau menurut saya. Dan ini memang masih dalam fase sideways, belum yang benar-benar dia persiapan untuk naik. Kalau saya ngelihat sebenarnya untuk BRMS ini itu masih nurut banget dengan uptrend areanya yang sudah dibentuk, uptrend line-nya yang sudah dibentuk secara teknikal, sehingga kalau BRMS ini memang terkoreksi itu cukup menarik kalau kita untuk trading card, dengan catatan dia harus break dulu dari level 500. Kalau dia bisa break level 500, maka pola dari cup and handle-nya itu bisa valid dan menuju target ke 720. Baik. Sementara dalam 1 bulan terakhir pernah ke 472, dan posisi 500 merupakan kunci untuk BRMS melanjut ke level yang lebih tinggi lagi. Terakhir, Pak, untuk saham pilihan Pak Hendy, ada Unilever ini. Ini juga menarik, Pak. Diam-diam Unilever setelah koreksi cukup dalam ke harga, kalau tidak salah ya Pak, Bapak bisa benarkan, ke 700-800-an beberapa waktu lalu. Saat ini sudah di 1.900-an, Pak Hendy. Seberapa menarik untuk Unilever dan prospek ke depan seperti apa? Nah, untuk Unilever, kalau saya ngelihat kemarin lowestnya kan 985. Ya. Saya ngelihat ini memang secara kinerja itu mulai membaik dibanding dengan tahun lalu gitu loh kalau saya ngelihatnya, karena di kuartal 1 secara EPS itu plus 240-an%. Kemudian kalau saya ngelihat juga Unilever ini ada technical, itu ada satu resisten yang cukup kuat di 1830, di mana dia harus close di atas 1830 itu baru Unilever itu melanjutkan kenaikan. Tapi kalau saya lihat untuk penurunan hari ini kelihatannya bukan karena koreksi yang sudah selesai, tapi hanya karena taking profit yang terjadi. Karena hari Senin kalau nggak salah kan libur ya. Jadi mungkin ada ajang taking profit yang terjadi, dan itu menurut saya sangat wajar. Sehingga untuk Unilever, kalau memang dia ada koreksi, itu cukup menarik dengan kalian perlu jaga di 1670. Intraday hari ini sempat ke 1915, penguatan terbatas di penutupan. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Agro, Harum, BRMS, dan Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan terbatas, ditutup menguat di 0,49% di level 7.931.251. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan menembus ke level tertinggi di sepanjang masa, tepatnya di 7.973.981. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah posisi indeks harga saham gabungan menguat terbatas. Ya, MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,34%, dan ternyata LQ45 juga melemah di 0,35%. Mungkin ini dominasi oleh saham-saham perbankan big cap ini. Bertahan di atas level 800-an, pemirsa. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, teknologi masih memimpin penguatan di 3,84%, kesehatan juga menguat di 1,38%. Infrastruktur melemah
di 0,44% dan keuangan menjadi pemberat di 0,35%. Selanjutnya pemirsa, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada DSSA menguat di 92.000, Telkom di 3420, WIRG hari ini melesat di 160, Wi-Fi juga menguat di atas 4%, Rp2.900 per saham. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, BBCA melemah paling dalam di antara perbankan big cap lainnya, transaksi hingga ke 1,1 triliun. CDIA hari ini juga melemah di 1635. Goto hari ini juga tertekan di 62 ketika saham-saham teknologi lainnya hari ini melaju kencang. Astra International juga tertekan, tapi masih bertahan di Rp5.100 per sahamnya. Update penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan masih ada beberapa lagi. Yang pertama, Bapak Jason Yohan, ini maksud saya, dari Jakarta menanyakan PEGE, Pak, punya harga average di 130 untuk PEGE. 130? Ya. Oke. Kalau untuk saat ini PEGE itu harus jaga di level 108. Kalau jebol dari 108, 107 udah nggak menarik. Tapi di posisi saat ini masih hold, Pak? Masih hold, nggak Okay. apa-apa. Penting dia harus break dari 118, close di atas 118 itu ada oke lah. Baik, penutupan hari ini flat di 115. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Ahong dari Banjarbaru menanyakan saham Plantation. Ada saham JAR ini, kenaikannya juga signifikan dalam beberapa waktu terakhir dan hari ini pun juga naik tinggi. Apakah ini juga di latar belakang dari sisi kinerja, Pak? Emiten-emiten Plantation, Yes. kinerjanya juga bagus-bagus dan tampaknya tidak terpengaruh dari sisi sentimen negatif global. Iya benar. Jadi untuk JAR secara EPS-nya juga mulai menarik ya. Hari ini ya paling kamu jagain JAR di 730. Cut loss kalau dia breakdown dari 670. Resisten di 850. Baik. Selanjutnya menanyakan MDKA, Pak. Ada Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita. Menanyakan MDKA sudah punya harga di 2290, nyangkut masih tipis. 2290 ya. Ya, MDKA secara teknikal 2230 itu support terakhir. Kalau dia sampai jebol dari itu, dia ada potensi untuk retest lagi ke area level 2100 sampai 2000. Sehingga ini juga masih di dasar channel uptrend, sehingga ini boleh untuk di hold dulu sementara. Dengan catatan dia harus break 2420 baru dia bisa melanjutkan kenaikan ke 2600, 2800. baik. Dari perbankan big cap BMRI, Bapak Victor dari Malang menanyakan BMRI, Pak, ambil posisi 4850, level penutupan hari ini masih bisa di hold tidak? Mohon analisis support dan resistennya. Baik. Untuk BMRI sebenarnya ini masih oke secara teknikal. Yang penting kamu jagain 4670. Itu support terakhir yang perlu dijaga. Kalau dia sampai close di bawah 4520 itu udah jelek. Support terakhir di 4670, tapi batasi resiko kalau dia jebol dari 4520. Baik. Selanjutnya menanyakan cuan, Pak. Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, ambil posisi di 1660, nyangkut juga ini. 1660 itu berarti di resisten tadi. Ya. Kalau untuk cuan, menurut saya level paling menarik itu di 1500 sampai 1560. Kalau dia sampai jebol dari 1500 itu udah nggak terlalu menarik karena dia bisa jadi tes ke 1400. Oke, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham Indi, mohon support dan resistennya, Pak. Penutupan hari ini melemah 2,86% di 1360. Baik, untuk Indi sebentar. Ini kalau Indi, kalau saya ngelihat sebenarnya ini masih tertahan di support kuat 1285 sampai 1330. Dengan resisten kuatnya itu di 1500. Nah, untuk saat ini itu masih sideways seperti biasa. Hanya saja ya kalau memang mau beli lagi di bawah ya tunggu di 1285 sampai 1330. Jadi ini masih dalam fase sideways.
Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Hendy menanyakan saham brand, Pak. Sudah ambil posisi di 9.200, cuannya masih tipis. Resisten selanjutnya? Baik, resisten selanjutnya untuk brand, itu 9875 sampai 10.250. Tapi dengan catatan dia harus close di atas 9425 dulu, baru bisa ke area sana. Yang area yang perlu kamu jaga itu di 8825 sampai 8900. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam. Baru ingin masuk di level berapa? Kalau untuk Antam sebenarnya area ini cukup menarik karena dia masih sideways saja di level 2830 sideways sampai 3100 3160 sehingga ini cukup low risk ya. Kalau dia close di bawah 2840, nah itu baru cut loss. Ya. Baik, terakhir Pak Hendy, MBMA Pak nyangkut di 500. MBMA nyangkut di 500. Ya. Kayaknya buang dulu deh. Karena dia bisa jadi retest ke 370. Oke. 360. Sell on strength, Pak. Ya, sell on strength. Baik, meskipun masih dalam posisi rugi, sell on strength untuk minimalkan kerugian yang terjadi, ada potensi ke 300-an jawaban untuk Bapak Lutfi dari Demak ini. Dan tampaknya Pak Hendy, pembahasan MBMA juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Anda untuk berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali dan di waktu dan di program sama di perdagangan selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Thank you, Pak Dev. Baik, terima kasih banyak Pak Hendy dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.